Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya di sini sebagai makhluk istimewa karena perempuan ya. Terima kasih sebelumnya. Nama saya Islamia dari Bangkalan. Pertanyaan saya sebenarnya ini sangat gampang mengenai bahasa, cuma antara bahasa hati dan pikiran. Asik. Karena di sini saya sangat sulit untuk membedakan ketika hati itu berbicara kapan dan pikiran berkecamuk itu kapan. Karena saya pernah mendengar kalau hati itu menjadi raja, sedangkan akal itu menjadi panglima. Kalau hati dan akal itu berkecamuk berdua, itu tidak akan bisa. Jadi saya sulit membedakan antara hati itu kapan berbicara dan akal itu kapan berbicara. Terima kasih. Unsur lain tidak ditanyakan? Apa? Loh, kalau Adam dulu kan ditiup 3 kali setelah dibikin patungnya oleh malaikat Israel, terus Allah meniup 3 kali. Pertama ditiup tengahnya, hati, terus Nabi Adam batuk, lahing ya. Alhamdulillah, terus malaikat lain yarhamukallah, terus Nabi Adam membalas yahdikumullah cukup balakum, terus ditiup bawahnya. Iya. Bawahnya koma lo ya. Nah, karena hati ini selalu diganggu-ganggu oleh bawahnya ya, maka ditiuplah yang ketiga, yaitu kepalanya, supaya ada kerjasama. Sebab kalau Anda tidak punya akal pikiran di kepala yang ditiup ketiga tadi itu, Anda tidak punya regulasi, Anda tidak punya ukuran gitu ya. Hati maunya makan berapapun dimakan gitu, tidak ada batasnya hati kemauan itu. Maka pikiran membatasinya. Oh, kamu segini aja makannya, kamu jangan makan itu, makan ini aja gitu loh. Nah, itu yang saya maksud unsur yang lain. Karena kalau bawahnya ini minta terus. Ya, terusin. Gak apa-apa. Terus untuk kita menyeimbangkan antara hati ini, gunanya yang sebenarnya seperti apa? Intinya kalau hati ini bekerjanya seperti apa dan akal itu sebaiknya bekerjanya seperti apa untuk hidup kita normal dan semestinya gitu. Kurang paham juga. Sebenarnya pertanyaan saya ini antara hati dan pikiran juga berkecamuk, sehingga saya juga bingung mau tanyanya gimana gitu. Untung yang berkecamuk cuma 2, bayangin kalau 3 ya. Pak Muzamil itu pakai sarung karena yang ketiga berkecamuk terus. Oke, tepuk tangan untuk adik kita, alhamdulillah. Namanya siapa? Ya. Namanya? Islamia. Alamat dan nomor HP-nya biar. Terima kasih. Assalamualaikum. Islamia. Ya. Hati itu api, pikiran itu besi atau kayu. Api itu tidak ada batasnya. Jadi yang disebut iroda itu hati. Kemauan itu dari hati. Pikiran tidak punya kemauan. Yang punya kemauan itu hati. Nah, kemauan itu ada batasnya enggak? Kamu mau tak kasih uang 1 juta? Mau? Hatimu mau enggak? Mau? 1 miliar, 1 triliun, 10 triliun, enggak pernah enggak mau. Hati enggak ada batasnya. Kamu ngorek ini, ya, set, kamu bakar ini, set, ya, terus karpetnya terbakar, itu terbakar, semua payon terbakar, rumah terbakar, tetangga terbakar, sak Bangkalan terbakar, bisa enggak? Terus kapal di pelabuhan ikut terbakar, ke Surabaya ikut terbakar, seluruh pulau Jawa terbakar, bisa enggak dari ini tok seluruh dunia terbakar? Karena api tidak ada ukurannya. Kalau beras ada ukurannya,
sekilo, 2 kilo ya. Kalau kayu ada ukurannya 1 meter, 2 meter ya. Kalau suhu ada ukurannya, temperatur ada ukurannya. Tapi kalau api tidak ada ukurannya. Dia bahkan bukan benda. Api itu tidak ada, cahaya itu tidak ada. Yang disebut cahaya adalah partikel-partikel udara disorot oleh sesuatu yang disebut cahaya yang tidak kelihatan, terus di kornea matamu dia kelihatan sebagai sesuatu yang terang. Tapi itu bukan cahaya. Karena Allahu nurus samawati wal ardh, bukan Allahu yunawwir, tapi Allahu nur. Jadi Allah itu sendiri cahaya, maka tidak mungkin cahaya kelihatan. Yang disebut kelihatan dan terang itu adalah pertemuan antara partikel-partikel yang ditimpa cahaya dengan sistem penglihatan kita. Tapi cahaya itu sendiri tidak kelihatan. Jadi api juga begitu. Api tidak ada batasnya. Nah, hatimu itu maunya apa saja. Pak Muzammil mau kawin 8? Mau. 16? Mau. 24? Mau. Kalau diturutin mau. Nah, Dek, hati itu kerjanya adalah berkemauan. Kemauan itu akan merusak manusia kalau tidak pada batas yang tepat. Betul enggak, Mas? Sekarang yang mengukur baju siapa? Hatimu atau pikiranmu? Hatimu segini, sekian meter, bajumu sekian meter, sekian sentimeter, itu yang ngatur pikiran. Jadi al-misbahu fi zujajah. Jadi hatimu itu ditemani oleh tabung kaca. Tabung kaca berarti, kalau tabung kaca itu berarti kan ada regulasi, ada margin. Kalau dalam ekonomi ada margin, ada batas tertentu. Jadi gejolak hati itu dibatasi oleh pikiran. Kalau pikiranmu merasionalkan terus kemauanmu itu, maka lama-lama hatinya juga tidak terlatih hanya untuk berkemauan tanpa batas. Nah, karena engkau belum memanage pergaulan dan fungsi antara pikiran dengan hatimu, maka sekarang kamu bingung dengan gejolak dan kecamuk tadi itu. Nah, monggo sekarang dilatih kemauan hati. Kalau maunya kan misalnya Anda datang ke prasmanan, maunya kan makan semua, gulai ini ya enak, sate ini ya enak, rawon ini ya enak, semua mau. Tapi kan pikirannya mikir, gulai saja, setengah piring saja, satenya 2 saja. Itu pikiran. Nah, kerjakan akal pikiran, fungsi akal pikiran itu dengan tertib supaya hatimu terbatas. Nanti akan ada disiplin antara hati dengan pikiran. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Kalau engkau tidak ini fungsinya 2, ini kan berbeda. Yang satu berkemauan, yang satu membatasi kemauan. Yang ini melampiaskan, yang ini mengendalikan. Hidup itu cuma 2, mengendalikan atau melampiaskan. Aslinya manusia yang namanya nafsu itu melampiaskan. Outputnya adalah pelampiasan. Tapi kalau yang namanya iman, yang namanya syariat, yang namanya akal, ya'qilun yatafakkarun, itu adalah mengendalikan. Betul enggak? Nah, hidup itu adalah menaklukkan pertarungan antara pelampiasan dengan pengendalian. Nah, engkau khalifahnya, engkau yang mengatur batas-batasnya itu. Maka hati itu sudah diniati aja suruh bertapa dia. Jadi yang muncul nanti bukan keinginan tapi kebutuhan. Kan perutmu bilang sendiri bahwa kamu butuh makan, nggak perlu hati. Gitu, Mas. Kan perutmu yang ngasih tahu kamu lapar. Gitu kan? Jadi kalau bisa jangan menuruti keinginan, tapi penuhilah kebutuhan. Cukup. Nah, kalau kebutuhan itu pikiran yang lebih tahu daripada hati. Kalau hati maunya semua, maka hati dikasih iman oleh Allah, gitu loh. Andaikan pikirannya ndak pinter, ndak sekolah, ndak terdidik, hatinya kalau ditemani iman, dia akan membatasi dirinya dengan sendirinya. Dirasakan, sudah cukup ini, sudah mulai mau kenyang, tak berhenti aja. Kata Rasulullah kan, makanlah ketika lapar dan berhentilah makan sebelum kenyang. Ndak pakai pikiran juga aslinya bisa, asal kamu setia kepada imanmu. Karena iman juga akan memberitahukan secara rohania batas-batas itu kepada hatimu. Kira-kira gitu. Ini pelajaran tasawuf malam hari. Jangan tasawuf ya biasa, hidup tuh kayak gitu. Jangan dilampiaskan terus nanti kamu hancur. Kerakusan, keserakahan itu tidak ada aplikasinya. Nggak mungkin kamu rakus. Maka kamu jangan cari duit terlalu banyak hanya untuk karena kerakusan letaknya tidak di badanmu tapi di dalam khayalmu.
wah saya punya duit segini, wah saya punya deposit segini, wah saya punya mobil segini. Bah, kamu bisa enggak punya mobil 4 kamu nikmati semua? Enggak bisa toh. Kamu punya rumah kamarnya ada 25, kamu nikmati enggak kamar 25? Enggak bisa. Wong kamu tuh menikmati kasur aja enggak bisa. Makanya saya tuh sangat jarang tidur di kasur, saya tidur di kursi. Apa sebabnya? Belum turu kok. Tidur kan enggak tahu bedanya kasur sama tikar. Ya aneh orang beli kasur itu. Kan kalau tidur enggak terasa. Kalau tidur kan enggak tahu kasur apa kursi, enggak tahu. Wong tidur kok urusannya kok kasur. Itu orang gila. Ya enggak juga sih ya. Cuman ya kalau saya tuh megangnya ekstrim gitulah. Iya, wong turu kok butuh kasur. Wong kalau tidur itu enggak ngerti bahwa itu kasur toh. Enak toh Mas? Kalau Anda hidup kayak saya enak, hemat. Tapi bojomu lesu. Oke gitu ya Mbak Islamia. Cukup ya.